Kita masuk pertemuan yang ke-6 ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita review dulu materi pertemuan yang lalu ya. Bab yang ke-5 tentang pemajakan untuk orang asing. Sebelumnya ada pengumuman dulu ya. Ujian atau UTS itu nanti dilaksanakannya secara online. Kemudian bentuk soalnya itu pilihan ganda. Direncanakan ya soalnya ada 50 dengan waktu pengerjaan 60 menit. Tapi itu belum final ya, karena ini kan kelas malam, jadi mungkin bisa berkurang. Seperti itu. Kemudian untuk kelas malam, minggu ini tuh kalau nggak salah, minggu terakhir ya. Minggu terakhir, jadi minggu depan kalian istirahat, fokus untuk puasa ya. Gitu. Berarti hari ini pertemuan kita terakhir ya, sebelum nanti kalian libur 1 bulan ya, atau 4 minggu ya. Padahal kalau satu lagi kan pertemuan 7, habis gitu UTS ya, kagok juga ya. Tapi ya bagaimana lah gitu ya. Oke, kita mulai ya. Tentang pemajakan orang asing atau ekspatriat. Nanti yang mau jawab seperti biasa ditulis nama dan NIM-nya di kolom chat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ekspatriat? Ya, Siti Nadia, silakan. Ekspatriat adalah seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negeri, di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Nah, di kolom Udah, Pak? Yap. Bentar. Ya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Kondisi apa yang mengharuskan adanya MAP? Suci. Ketika berkonflik antara P3B dan Undang-Undang Domestik dan belum memilikinya P3B. Ya, betul ya. Berikutnya. Mana yang dipilih apabila P3B bertentangan dengan Undang-Undang Domestik? Ika. P3B, Pak. Karena P3B spesial, Pak. Unit spesial. Pakai telur, Kak. Oke, lanjut. Orang asing, ya, menurut Undang-Undang Pajak itu ada
Ada berapa kemungkinan status pajaknya? Orang asing, menurut Undang-Undang Pajak Indonesia, ada berapa kemungkinan status pajaknya? Apa saja? Yunika. Ada 2, Pak. Apa aja? SPDN sama SPLN. Ya, betul. Sebutkan istilah lain yang berdasarkan sebutkan istilah P3B untuk menyebut SPDN dan SPLN. Yohanes. Untuk SPDN itu residen, untuk SPLN itu non residen, Pak. Ya, betul ya. Berikutnya, apa syarat menjadi WPDN? Apa syarat menjadi WPDN badan? Sorry ya. Yohanes. Untuk badan didirikan di Indonesia, ditempatkan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia, Pak. Oke. Berikutnya pertanyaannya, berapa tarif pajak PPh pasal 26? Meta. 20%, Pak. Ya, betul ya. Lanjut. Orang asing ya yang bekerja di Indonesia, atau gini, sebutkan contoh ya, sebutkan contoh penghasilan yang bisa diterima oleh orang asing. Sebutkan contoh penghasilan yang mungkin bisa diterima oleh ekspatriat atau orang asing. Tanti. Penghasilan dalam hubungan kerja, penghasilan dari pekerjaan bebas, sama penghasilan lainnya. Sama contohnya, Pak? Iya, kan ini contoh penghasilan. Gaji dari karyawan, sebagai karyawan. Terus apa lagi? Penghasilan dari usaha. Terus apa lagi? Mendirikan usaha. Dividen. Ya, betul ya. Ya sama ya kayak kita yang merupakan warga negara Indonesia ya. Kita kan kemungkinan dapat uangnya, dapat penghasilannya bisa dari gaji, bisa dari upah, bisa dari hadiah, bisa dari royalti, bisa dari bunga, bisa dari THR, bisa dari bonus dan lain sebagainya. Banyak. Pertanyaan berikutnya. Apabila ada orang Indonesia ya yang bekerja di Singapura, dia itu bekerja sebagai seorang karyawan yang mendapatkan gaji. Pertanyaannya, siapa yang berhak memajaki?
Siti Nadia. Indonesia, Pak, karena domisili. Salah. Tanti. Jika bekerja lebih dari 183 hari, maka yang berhak memajakinya adalah Singapura. Yang berhak memajaki Singapura ya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang Indonesia ya bekerja di Indonesia ya, yang berhak memajakinya siapa? Ada orang Indonesia yang bekerja di Indonesia. Siapa yang berhak memajakinya? Tanti. Indonesia, Pak. Negara Indonesia, Pak. Ya, betul ya. Soalnya bertempat tinggal di Indonesia. Oh iya. Ya. Ya iyalah, kan kalian kan kerja misalkan. Terus dapat gaji, siapa yang berhak memajaki? Ya negara kita lah. Nah, hubungan aja Malaysia atau Singapura ya. Berikutnya. Ada orang Indonesia nih kerja di Singapura gitu ya. Harusnya kan yang memajaki itu Singapura ya. Tapi bisa dipajakinya oleh Indonesia. Apa syaratnya? Tanti. Syaratnya apa ya? Kontrak kerja kurang dari 183 hari. Terus? Atau tidak bertempat tinggal di negara itu kurang dari 183 hari. Terus apa lagi? Ada yang mau coba jawab? Ada 3 ya syaratnya. Ada orang Indonesia kerjanya di Singapura, tapi yang memajakinya Indonesia. Pertanyaannya apa syaratnya biar Indonesia yang memajakinya? Ada yang mau coba jawab lagi? Baru 1 yang disebut. Oh ya, Meta silakan. Ada 3, Pak. Tidak melebihi 183 hari dalam 12 bulan. Terus yang kedua, imbalan itu dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara sumber. Sama imbalan itu tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap yang terletak di negara sumber. Ya, betul ya. Itu jawabannya. Jadi bisa negara Indonesia memajaki dengan 3 syarat. Syaratnya bekerjanya kurang dari 183, dibayarnya bukan oleh orang Singapura. Dan yang ketiga itu dikeluarkannya bukan dari biaya BUT. Berikutnya ya. Udah banyak banget yang dapat poin ya. Nggak apa-apa lah ya. Hari Jumat terakhir ya. Makanya
virtual background-nya masjid ya, biar ini ya. Biar menyesuaikan. Baru dapat kemarin. Berikutnya ya. Apa namanya? Berapa tarif ya, yang gampang apa yang susah ya? Yang gampang dulu. Berapa tarif pajak untuk peredaran bruto di atas 4,8 M, di bawah 50 M? Meta. 12,5% dan 25%, bukan Pak? Ya, betul ya. Pertanyaan berikutnya. Ini agak sedikit susah. Bolehkah penghasilan bruto di bawah 4,8 M tapi melakukan pembukuan? Terus kenapa? Boleh nggak penghasilan brutonya di bawah 4,8 M tapi dia memilih melakukan pembukuan? Miranda, silakan. Nggak boleh, Pak. Soalnya pembukuan cuma diwajibkan bagi objek pajak pribadi maupun badan yang penghasilannya lebih dari 4,8 miliar. Belum benar jawabannya. Ada lagi yang mau coba? Rizky, silakan. Boleh Pak. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut kompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Enggak, jawabannya boleh atau enggak dulu nih? Boleh. Alasannya? Alasannya yang tadi Pak. Jadi apabila penghasilan bruto tersebut setelah pengurangan didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Minimalnya, maksimalnya 5 tahun gitu ya, di bawah 4,8 M gitu ya? Iya. Ya, jawabannya benar ya. Jawaban lain tuh adalah ini, yang namanya pembukuan itu pilihan. Kalau di bawah 4,8 M itu. Kalau pencatatan, kewajiban. Gitu. Jadi kalau pencatatan, kalau 4,8 M ke bawah, itu wajibnya melakukan pencatatan. Boleh melakukan pembukuan? Boleh. Gitu. Udah kali ya? Oh, ini ada pertanyaan lagi nih yang gampang nih ya. PPh pasal berapa? Ya. PPh pasal berapa? PPh pasal berapa kalau misalkan di akhir tahun pajak kita kurang bayar? Siti Nadia. PPh pasal 29, Pak. Ya, tuh ya. PPh pasal 29. Oke, pertanyaan terakhir. Sebelum kita materi ya. Bukan sebelum kita pulang ya. Ini agak susah dikit. Berapa tarif pajak yang dikenakan untuk BUT? Meta. 12,5
0,5%, 12,5%, 25%. Belum benar. Ririn. 0,5%, 12,5% dan 25% sama 25%. Belum. Yohanes. Atas laba bersihnya dikenakan pajak akhir 20% sesuai tarif, Pak. Hampir. Tanti. 0,5% dari peredaran bruto, 12,5% dari EBT, sama 25% dari EBT. Berapa? Ulangi lagi. 0,5% dari peredaran bruto, terus 12,5% dari EBT, sama 25% dari EBT. Belum ya. Fadilah. Belum. Untuk WPDN 0,5%, 12,5% dan 25% sama 25%. Ririn, lagi. Ayo. Gimana, Rin? Berapa? 25%. Hampir ya. Meta. Meta? Nggak jadi. Miranda. 20% atau sesuai sama tax treaty. Belum. Ya sudah ya, kita jawabnya ada di halaman terakhir ya. Jadi BUT itu gitu ya, dipajakinya pertama pakai tarif badan ya, yang 25% atau yang sesuai dengan peredaran brutonya. Setelah itu dikenakan pajak lagi 20%. Jadi ada dua, dipajakinya dua kali. Atas earning before tax ya. Sama dipajaki lagi gitu. 20% PPh pasal 26. Kita lanjutkan ya. Silakan barangkali ada yang ditanyakan untuk materi bab yang kelima ya, tentang pemajakan untuk orang asing atau ekspatriat. Mungkin minggu lalu menit-menit akhir ya, jadi pertanyaan itu hampir banyak orang yang nggak bisa jawab ya. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan tentang materi pertemuan lalu, kita lanjut materi berikutnya tentang bab ke-6 ya, pemajakan atas penghasilan yang bekerja di luar negeri. Nah, pertama kita akan bahas prinsip-prinsipnya dulu dalam P3B di Indonesia ya. Ada dua ya prinsip-prinsipnya. Yang pertama atas gaji ya. Kemudian yang kedua atas jasa. Ini sering diulang-ulang sih sebenarnya. Orang Indonesia bekerja di Indonesia. Yang berhak memajaki negara Indonesia. Orang Indonesia bekerja di Malaysia. Yang berhak memajaki adalah negara Malaysia. Itu ya prinsip yang pertama. Indonesia berhak memajaki orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan 3 syarat. 3 syarat ini sama kayak yang kita bahas pertemuan lalu, yang tadi udah berhasil dijawab oleh kelas ini. Jadi ada orang Indonesia bekerja di Malaysia. Harusnya kan yang memajakinya negara Malaysia, tapi bisa yang memajakinya adalah negara Indonesia. Syaratnya 3. Yang pertama, kurang dari 183 ya,
Yang kedua, dibayarkan bukan oleh orang Malaysia gitu ya. Dan yang ketiga, bukan merupakan biaya dari BUT gitu. Nah, 3 syarat itu sifatnya kumulatif. Apa artinya kumulatif? Kumulatif itu harus dipenuhi semuanya, tidak boleh ada yang kurang gitu. Jadi kalau kalian menentukan syarat pasangan gitu ya, harus ganteng atau cantik, tingginya harus 165 cm, jangan semampai. Semampai itu semeter pun tak sampai gitu ya. Kemudian harus kaya bisa. Nah, kalau kalian bilang ini syaratnya adalah syarat kumulatif, berarti semuanya harus terpenuhi, tidak boleh ada yang tidak gitu. Kalau ada yang tidak terpenuhi berarti dia bukan tipe aku gitu. Ya, itu namanya kumulatif. Materi kita hari ini sangat singkat ya, atau sangat sedikit. Jadi kita agak bersantai dulu. Rizky Romdoni. Ada Rizky? Pak. Kalau misalkan orang Malaysia nih ya, bekerja di Indonesia sebagai karyawan, siapa yang berhak memajaki? Orang Malaysia Pak yang bekerja di Indonesia gitu Pak. Betul. Indonesia Pak. Indonesia ya. Kemudian Yohanes. Ya Pak. Orang apa syaratnya negara Indonesia bisa memajaki penghasilan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri? Ada 3 syarat Pak. Yang pertama kurang dari 183 hari, bukan dibayarkan oleh orang Malaysia atau luar negeri. Yang terakhir bukan dibayarkan oleh BUT Pak. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Suci. Ya Pak. Apa artinya kumulatif? Harus dipenuhi semuanya. Apanya yang dipenuhi? Syaratnya Pak. Oke, selanjutnya ya, tentang pemajakannya. Tadi prinsipnya, sekarang pemajakannya. Jadi kalau ada orang yang bekerja di luar negeri, istilahnya adalah TKI. TKI itu kepanjangan dari Tenaga Kerja Indonesia. Ada 2 kemungkinannya TKI itu. Yang pertama, dia bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Yang kedua, kurang dari 183 hari. Nah, sekarang kita bahas dulu yang lebih dari 183 hari di luar negerinya. Berarti secara undang-undang ya, orang tersebut merupakan SPLN. Karena udah di luar negerinya kelamaan, lebih dari 183. Gitu. Jadi, kalau dia dipajakinya di negara luar. Kayak tadi prinsipnya kan, orang Indonesia bekerja di Malaysia. Siapa yang berpemajaki? Malaysia. Gitu. Apalagi ini lebih dari 183, udah pasti Malaysia. Gitu. Tapi ada orang Indonesia yang bekerja di luar Indonesia itu pengennya menjadi SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Gitu ya. Meskipun dia lebih dari 183 hari di luar negeri, dia pengen menjadi warga Indonesia. Pengen jadi SPDN Indonesia. Bisa, syaratnya harus memenuhi salah satu. Nah, ini nggak kumulatif ya. Salah satu dari 6 dokumen ini. Yang pertama, green card.
identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri oleh dubes, surat keterangan dari embassy atau kedutaan, atau ditulis resmi di dalam paspor terlihat. Nah, itu boleh mengaku atau menjadi SPDN gitu. Jadi kalau dia punya salah satu dari 6 ini, yang berhak memajakinya adalah Indonesia. Kalau, ya sekali lagi, kalau 2 syarat lainnya terpenuhi. Ya, kan syaratnya itu kan 3 kan tadi. Yang pertama gitu ya, harus kurang dari 183. Tapi dia lebih. Emang lebih, tapi kan dia punya green card misalkan. Nah, gitu. Terus 2 syarat lain juga harus terpenuhi. Itu. Kalau nggak terpenuhi berarti nggak bisa dipajaki di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat TKI itu yang berada di Indonesia, di luar negeri itu lebih dari 183 hari, gitu ya. Dia kan tetap sebagai wajib pajaknya Indonesia. Gitu. Berarti dia ada kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran di Indonesia. Kayak kemarin kan terakhir tanggal 31 Maret ya, lapor SPT tahunan. Nah, kalau orang yang udah lama di luar negeri, dia tetap punya NPWP, jadi dia wajib melakukan pelaporan. Nah, pertanyaannya gimana biar dia itu nggak mau lapor, males, suka lupa, gitu ya. Dia bisa mengajukan yang namanya menjadi WPNE. Apa itu WPNE? Wajib pajak non-efektif. Jadi kalau dia udah dikabulkan menjadi WPNE, dia tidak perlu lagi yang namanya lapor SPT. Dia tidak perlu lagi bayar angsuran pajak kalau misalkan dia badan. Gitu. Tapi tetap WPNE ini nantinya bisa berubah jadi wajib pajak efektif lagi. Seperti itu. Oke. Siti Nadia. Ada Siti Nadia? Ada, Pak. Pertanyaannya, apa itu green card? Green card itu salah satu dokumen tanda pengenal resmi, Pak. Maksudnya gimana? Oh, pengertiannya, Pak. Iya, kan pertanyaannya apa itu green card gitu. Iya, Pak. Sebentar. Sebuah status keimigrasian yang mengizinkan penerima untuk dapat sebentar, Pak. Sebuah status keimigrasian yang mengizinkan penerimaan untuk dapat tinggal secara permanen atau selamanya di luar negeri, Pak. Ya, betul ya. Siti Nadia tahu Chef Juna kan ya? Iya, Pak. Tukang apa dia? Masak. Nah, tukang masak ya. Nah, dia katanya punya green card Amerika. Jadi meskipun dia berpaspor Indonesia, karena dia punya green card Amerika, dia dianggap sebagai warganya Amerika. Dan katanya buat dapat green card-nya Amerika tuh susah banget. Gitu. Oke, berikutnya Christian. Iya, Pak. Apa syarat-syarat biar bisa mengajukan atau apa kriteria WPNE? Kriteria WPNE itu apa? Bentar, Pak.
Yang ini Pak, syaratnya Pak, yang green card, yang ada 6 itu tuh Pak, itu bukan Pak? Apa aja tuh? Yang pertama itu green card, identity card, terus student card, terus pengesahan alamat di luar negeri, terus surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, terus tertulis resmi di paspor oleh kantor imigrasi negara setempat, Pak. Bukan ya, bukan itu jawabannya. Kita coba lempar dulu ke Riza. Apa kriteria menjadi WPNE? Kriterianya WPNE apa kriterianya? Ada 2 Pak. Apa aja tuh? Yang lebih dari 183 hari tetapi memiliki 6 syarat dan lupa. Bentar Pak. Pas Pak. Pas. Yunika. Bentar, Pak. Yang malas melapor SPT bukan, Pak? Apa tuh maksudnya? Wajib pajak yang tidak melapor SPT. Bukan. Kriteria menjadi WPNE ya. Miranda, clue-nya ada 11 ya si kriterianya. Miranda silakan. 11 Pak. Iya. Banyak banget apa Pak? Iya, saya tanya biar dibacain. Punya NPWP. Itu bukan? Ya cobalah bacain dulu. Ada 11 enggak? Atau coba sebutin apa aja dulu. Apa ya? Dia lebih dari 183 hari di luar negeri. Terus apa ya? Oke, pas dulu lah ya. Kayaknya Coba jawab lagi Pak. Boleh? Alhamdulillah. Ya Pak, atas permohonan wajib pajak. Sama secara jabatan. Udah Pak. Lah. Belum ya? Tadi siapa yang mau jawab? Saya Pak. Siapa saya tadi? Saya nggak tahu. Riza. Oh, Riza. Belum ya? Oh, Riza ya, sok. Yang satu ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau perpajakan bebas. Bentar. Jawaban kamu kayaknya benar. Bacanya pelan-pelan. Oh iya Pak, siap. Dari satu lagi atau dari 2 Pak? Dari 1. Oh iya. Yang ke-1 ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai administrasi antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kelima, ada wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan. Yang keenam, wajib pajak
yang tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan. Yang ketujuh, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Yang kedelapan, wajib pajak yang tidak diketahui alamat berdasarkan penelitian lapangan. Yang kesembilan, wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri. Yang ke-10, instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotongan. Yang ke-11, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjek dan atau objek tapi belum dilakukan penghapusan NPWP, Pak. Dah. Ya, betul ya. Itu jawabannya ya. Miranda itu ya jawabannya ya. 11 kan ya? Oke. Pertanyaan berikutnya kepada Wanda. Ya, Pak. Pertanyaannya, mungkin nggak sih kalau udah WPNE jadi wajib pajak efektif lagi? Mungkin, Pak. Cuman alasannya nggak tahu apa. Ya, betul ya, jawabannya betul ya. Alasannya ya aturannya gitu. Boleh. Berikutnya Ika. Ya, Pak. Sebutkan kewajiban wajib pajak. Ya, minimalnya 3 lah gitu. Atau mau 2 juga boleh. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban wajib pajak. Kita kan sebagai wajib pajak, apa sih kewajiban kita? Gitu. Membayar pajak, Pak. Bayar pajak. Terus apa lagi? Tepat waktu, Pak. Tepat waktu. Tepat waktu apa? Tepat waktu membayar pajaknya, Pak. Bukan. Ada 8 sih ya kalau lihat di bukunya Siti Resmiwa ya. Tapi bukan itu yang keduanya. Apalagi kira-kira? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Tanti. Ada Tanti? Iya, Pak. Melakukan pendaftaran NPWP, kemudian menghitung pajak terutang, kalau orang pribadi, terus menyampaikan SPT, membayar pajak, apa lagi? Ya, cukup. Udah. Atau mau sebutin lagi, boleh. Udah, Pak. Ya, itu ya. Salah satu kewajibannya kita harus bayar lapor SPT, kewajiban. Kalau nggak lapor, kalau kita OP bayar CP ya. 100.000 per SPT. Oke. Sekarang kita bahas untuk TKI. Atau pertanyaan berikutnya dulu. Fahri. Ada Pak? Ya, Pak. Pertanyaannya, sebutkan minimal 3 atau 5 gitu ya, pekerjaan TKI. Pekerjaan TKI itu apa aja? Pembantu. Apa? Pembantu. TKI pembantu, terus apa lagi? Pas? Apa gimana? Pegawai pabrik, asisten rumah tangga. Baru 2 berarti ya? Terus apa lagi? Dua aja? Coba Supir.
Apa? Supir pribadi. Terus apa lagi? 5 ya, 5. Baru 3. Tenaga ahli. Terus? Dosen, Pak. Pengajar boleh. Oke. Betul ya. Jadi Fahri menyebutkan 5 ya. Ya TKI itu bukan, jadi kita tuh emang terlalu mikir TKI itu pasti ART ya, atau asisten rumah tangga, padahal nggak selalu ya. Kalian tahu Afgan ya? Afgan itu kalau nyanyi di Singapura, dia itu TKI. Bener nggak? Kan Afgan orang Indonesia, nyanyi di Singapura, dia itu TKI berarti. Gitu. Rosa bikin konser di Singapura, dia juga TKI. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang TKI-nya itu tadi kita udah bahas lebih dari 183 hari. Sekarang TKI-nya itu kurang dari 183 hari. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka yang berhak memajakinya adalah negara Indonesia. Ya, negara Indonesia. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau syarat dan ketentuan berlaku itu terpenuhi, maka di Indonesia dia dipajaki sesuai dengan PPh pasal 24. Gitu. Pertanyaannya nih, Meta. Iya, Pak. Dulu kita pernah bahas cara ngitung PPh pasal 24. Ada 6 langkah. Apa aja tuh? Kalau masih lupa. Masih lupa atau masih lupa banget? Yang tadi nggak bisa jawab itu boleh menjawab ya kalau mau ya. Seperti Christian, Yunika, Miranda, Fadilah, terus Ika gitu ya. Coba siapa? Ririn, mau Ririn. Hitung dulu penghasilan dalam dan luar negerinya. Yang itu bukan, Pak? Iya, terus itu yang ke satu. Terus hitung pajak terutang. Yang kedua, terus kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri. Oke, 3, terus pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri. Sama dong kayak nomor 3 itu, Mbak ya. Nomor 3, yang 3-nya kamu tuh salah berarti. Coba kamu sebutin dulu deh dari awal sampai akhir yang kamu tulis atau yang kamu tahu gimana? Itu yang ditulisnya. Ya, sok aja. Nanti kita hitung dulu penghasilan dalam dan luar negeri, hitung pajak terutang, hitung kredit pajak luar negeri, terus tentukan pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri, mana yang lebih kecil, kredit pajak luar negeri. Udah apa gitu nulisnya. Apa yang terakhir tadi? Mana yang lebih kecil, kredit pajak luar negeri atau itu nggak ketulis, pokoknya ada lagi gitu. Yang lain mau ini? Yang belum bisa menjawab? Miranda mau, Pak. Nah. Siapa dulu nih? Siapa dulu, Sok? Enggak. Ya udah, katanya ladies first katanya. Silakan Miranda. Menghitung total penghasilan dalam dan luar negeri, menghitung pajak terutang berdasarkan apa ya? Pokoknya pajak terutang, udah gitu menghitung kredit pajak luar negeri maksimal, menghitung pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri, terus yang mana yang paling kecil pajak yang di dalam negeri atau di luar negeri, terus menghitung pajak yang masih harus dibayar.
Ya, betul ya. Miranda. Ternyata kamu bisa menyebutkan yang banyak ya. Kan kamu spesialis yang pendek-pendek gitu ya. Sekarang udah belajar yang panjang-panjang. Nah, PP24 itu ya. Jadi kan di pajak 2 udah. Sekarang di pajak internasional lagi. Nah, itu apa namanya? Cara ngitungnya. Oke, berikutnya terakhir ya, pembahasan terakhir tuh. Udah terakhir lagi kan. Cuma 4 halaman. Terakhir, hak pemajakan atas penghasilan karyawan. Nah, disebut karyawan itu berarti dia punya kontrak ya. Punya kontrak antara kita sebagai karyawan atau pegawai dengan perusahaan. Nah, di pasal 15 itu dijelasin kalau orang Indonesia kerja di Malaysia, maka yang berhak memajaki Malaysia. Orang Indonesia kerja di Indonesia juga dipajakinya. Gitu. Tapi ada beda khusus untuk direktur. Direktur itu karyawan bukan? Karyawan ya. Gitu ya. Makanya dosen saya waktu itu bilang, meskipun saya itu direktur Jogja, katanya, tetap saja saya ini adalah pegawai. Gitu ya. Beda sama anak saya yang punya usaha laundry. Meskipun laundrynya cuma ada 2 di Kota Baru Parahyangan, dia itu adalah owner, bukan pegawai. Jadi lebih bermartabatan dia daripada saya, katanya gitu. Nah, di pasal 16 dibilang khusus untuk direktur dipajaki oleh negara Indonesia. Contohnya di sini ada contoh kasus ya. Mr. John ya, bukan Johnny Yes Papa ya. Ini Mr. John ya. Mr. John ini direktur keuangan, kemudian Mr. Smith itu manajer. Dua-duanya digaji. Dia merupakan orang Inggris ya. Nah, berdasarkan ya, pasal 15 dan 16 gitu ya, khususnya pasal 16, Mr. John itu dipajaki di Indonesia. Gitu. Meskipun dia itu kurang dari 183 hari. Seperti itu. Jadi agak beda khusus untuk yang direktur. Gitu ya. Nanti kalian baca lagi aja modulnya ya, hanya 6 halaman ini ya. Jadi tipsnya ya, karena ini kelas malam, jadi kalian baca dulu, baru kita bisa ngobrol, bisa lebih nyambung, karena saya nggak bacain satu-satu ya. Kalau di kelas lain kan kita bacain, kalau di sini kan nggak. Gitu. Gampang ya? Aduh, ini masih banyak yang belum bisa jawab, kumaha ya, dianggap nggak hadir aja gitu. Oke, lanjut ya, pertanyaan lah. Amanda udah hadir sekarang, Amanda. Setelah berjibaku dengan sinyal. Belum ya, belum muncul. Kasian ya Amanda, kayaknya tiap pertemuan kurang bagus terus sinyalnya ya. Mungkin harus ganti ini ya. Ganti apa? Ganti HP atau ganti pacar? Nggak ada hubungannya. Herul, pertanyaannya ada Herul? Nggak ada. Ada Pak. Ada ya. Pertanyaannya apa itu TKI? TKI adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di luar negeri ya. Jadi kita boleh lanjut ya. Riri. Ya, Pak. Orang Indonesia bekerja di Malaysia. Siapa yang berhak memajaki? Kalau belum 183 hari Indonesia, Pak.
Gimana? Ulangi lagi, Ferry. Kalau belum 183 hari Indonesia, bukan Pak? Kita ngomongin secara umum dulu aja, biar gampang. Nur Laila, coba. Orang Indonesia bekerja di Malaysia yang berhak memajaki itu Malaysia, Pak. Ya, tuh ya. Dewi Indriani. Nggak ada ya, Dewi Indriani mah ya? Gangguan sinyal katanya, Pak. Keluar terus nih. Sama kayak Amanda ya. Kita naik lagi ke Christian. Iya, Pak. Orang Indonesia ya kerja di Indonesia. Gitu ya. Yang punya perusahaannya itu negara Singapura. Siapa yang berhak memajaki? Indonesia, Pak. Indonesia ya, betul. Lanjut, Yunika. Ya, Pak. Pertanyaannya apa itu kumulatif? Kumulatif itu harus dipenuhi syarat syarat agar Indonesia berhak memajaki orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ya, salah ya. Fadilah. Hadir, Pak. Harus dipenuhi semua syaratnya, tidak boleh kurang. Ya, betul. Ika. Ya, Pak. Pertanyaannya, gimana caranya ya, meskipun lebih dari 183 hari tetap dianggap sebagai SPDN? Nggak tahu, Pak. Waduh, nggak tahu ya. Meta. Ada 2 syarat, Pak. Apa aja tuh? Yang pertama, tidak diterbitkannya surat teguran sekalipun wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan. Yang kedua, tidak turut diawasi pembayaran masa atau bulanan yang tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT. Itu bukan, Pak? Bukan, itu jawaban. Itu pertanyaannya benar, tapi bukan buat pertanyaan saya. Itu pertanyaannya harusnya apa akibat dari tidak punya, apa akibat menjadi WPNE gitu. Siapa lagi ya? Amanda masih belum ya. Riri, mau coba jawab, Riri? Nggak tahu, Pak. Pak, boleh coba jawab nggak, Pak? Silakan, Ika. Mengajukan WPNE, Pak. Mengajukan WPNE. Bukan. Boleh jawab lagi, Pak? Boleh. Ada 6. Apa tuh? Green card, identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sama tertulis resmi di paspor oleh kantor imigrasi negara setempat. Ya, betul ya, itu ya. Jadi mau jadi SPDN tapi lebih dari 183, kita pilih memiliki antara 6 itu. Berikutnya, Yunika. Ya, Pak. Yunika, pertanyaannya, apa itu green card?
Sebentar, Pak. Ika boleh menjawab? Ini pertanyaan untuk 3 orang ya, Yunika, Ika, dan Riri. Green card itu Pak, kartu penduduk tetap identitas yang mengakui identitas yang diakui Pak, atau kartu penduduk tetap Pak. Coba ulangi lagi. Green card itu kartu yang diakui di kartu penduduk tetap, dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki tempat tinggal permanen di suatu negara, Pak. Ya, betul ya. Oke, sekarang pertanyaan buat Yunika dan Riri. Siapa yang mau jawab silakan. Kalau TKI bekerjanya tidak lebih dari 183 hari, ya, dikenakan PPh pasal berapa? Pasal 24, Pak. Pasal 24 tuh ya, Yunika. Riri masih hadir, Riri? Masih, Pak. Masih. Gimana, Riri? Kok nggak bisa jawab ya? Oke, terakhir nih. Pertanyaannya gampang deh. Pasal berapa yang bilang direktur itu harus dipajaki di negara sumber? 16, bukan, Pak? Pasal 16. Ya, betul ya. Pasal 16 di P3B ya, bukan di OECD, ya. Bukan di Undang-Undang PPh. Ya, betul ya. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini. Sebelum nanti kita ketemu setelah Lebaran ya. Mungkin saya mau potong rambut ya. Mungkin ya, lihat nanti. Resolusi 2021 nyobaan rambut panjang. Tapi haredang ternyata. Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sampai jumpa 2 bulan lagi ya. Ramadan Syawal. Ya, nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.